Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 42 dan 43 sebelumnya, kita telah diperlihatkan perubahan pada Guanyin. Dan disambung juga dengan mimpi buruk Guanyin. Dan di chapter 44 kali ini, cerita pun diawali dengan Gautama yang bertanya pada Guanyin tentang mimpi yang dialami Guanyin hari-hari ini sangat aneh. Karena walaupun itu hanya sebuah mimpi, tapi menurut Gautama sepertinya akan ada pertanda buruk. Mendengar perkataan dari Gautama, Guanyin pun di sini sedikit heran dengan mimpi yang dialaminya sendiri. Guanyin mengatakan, Dewa Surgawi ingin membunuhku, dan di dalam mimpi itu aku ingin membunuhmu. Gautama mengatakan itu hanya ada satu kemungkinan. Di sini Guanyin mengerti perkataan dari satu-satunya kemungkinan yang dikatakan oleh Gautama. Gautama mengatakan kemungkinan Anda akan menjadi iblis. Setelah mendengar perbincangan mereka, dan scene pun kini akan dialihkan ke Taesang Laojun. Taesang Laojun mengatakan, ketika dunia pertama dibuka, kami bertiga menggunakan tanah liat untuk membentuk garis besar sifat Anda dan menciptakan Anda. Selama ribuan tahun, kau telah menjadi dewa pembunuh yang dikagumi oleh semua dewa. Itu telah menjadi simbol kekuatan yang paling kuat di jalan surga. Jika suatu hari kau beralih dari dewa ke iblis, itu akan sangat menarik. Terlihat di sini boneka Guanyin pun dari yang utuh lalu retak dan hancur. Taesang Laojun juga mengatakan, "Hai Guanyin, pengorbananmu akan sangat berharga. Itu juga saatnya surga digantikan oleh dewa-dewa yang baru." Sambil memperlihatkan boneka-boneka yang baru, Taesang Laojun mengatakan, "Semuanya dan kau adalah generasi baru dewa di surga. Semuanya adalah ciptaan dariku. Aku secara resmi menamai ini adalah misi etis." Tiga dewa surgawi menciptakan dewa menurut ide mereka masing-masing, yaitu dewa untuk menghadapi naga purba dan burung raksasa Kiaroro. Dewa agung surgawi menciptakan dewa dengan niat membunuh dan lebih agresif, sedangkan mereka adalah asura yang akan selalu datang. Sekarang, bagaimana dewa-dewa baru ini akan menghormati langit dan bumi? Dan kita pun akan dialihkan ke alam baka dulu nih Mang, dimana ini adalah luar aula kosong. Siti Garba mengatakan, "Apa kau mengatakan Taesang Laojun terlalu terhormat jika dibunuh?" "Ya," jawab roh darah bumi. Siti Garba juga mengatakan, "Mengapa ia memukul dengan telapak tangan itu?" Roh darah bumi mengatakan, "Benih iblisku melompat ke jantung Guanyin." Siti Garba mengatakan, "Karena itulah dia memaksa benih iblis keluar dari dirinya." Lalu, apa yang salah dengan itu? Roh darah bumi mengatakan telapak tangan itu hanya memaksanya keluar sebagian dari benih iblisku. Dan sebagian besar ia dipaksa masuk ke pusat jantung Guanyin itu. "Apakah ada akibatnya?" tanya Siti Garba. Roh darah bumi mengatakan benih iblis itu seperti virus yang akan mengkikis esensi ilahi. Dan di hati Guanyin dari dewa menjadi iblis, itu akan terus berlanjut hingga selesai. Siti Garba mengatakan telapak tangan itu bukan hal yang aneh. Taesang Laojun berarti membunuh hatimu. "Mengapa Anda berpikir demikian?" tanya roh darah bumi. Siti Garba mengatakan, "Meski aku tak mengenalnya, tapi instingku mengatakan bahwa ia dan aku adalah pribadi yang sama. Keduanya mendapatkan sesuatu dengan jalan kemunafikan." Mendengar perkataan dari Siti Garba, roh darah bumi tertawa hingga terbahak-bahak. Roh darah bumi juga mengatakan dia akan sangat marah jika mengetahui Siti Garba tahu akan hal ini. Siti Garba mengatakan bahwa dirinya benci banget dengan nama itu. Roh darah bumi mengatakan, "Bagaimana mungkin kau tanpa dia? Ini hal yang tak terlupakan." Siti Garba mengatakan, "Berhentilah membuang waktu. Kemari kita bicarakan rencana kita." Roh darah bumi mengatakan, "Rencana dapat saja berubah. Taesang Laojun pernah melihat memori dalam diriku. Meskipun penghalang memoriku sangat kuat, aku percaya dia telah berhasil melihat sebagian memori yang ada di pikiranku." "Apa maksudmu?" tanya Siti Garba.
Roh darah bumi mengatakan Taesang Laojun mungkin tahu tentang kau dan aku. Siti Garba mengatakan, adakah solusinya? Aku sedikit takut dengan kura-kura tua itu. Siti Garba juga mengatakan roh primordial yang berada di aula peti mati gantung memberitahuku sesuatu yang terjadi di dava roh surgawi. Apa itu penting? Tanya roh darah bumi. Siti Garba mengatakan bahwa itu tidak terlalu penting. Roh darah bumi mengatakan, baru saja kau mengatakan bahwa kau memiliki pribadi yang sama dengan Taesang Laojun. Jika kau jadi dia, apa yang akan kau lakukan? Siti Garba mengatakan, itu sungguh menarik. Pertanyaan ini harus dijawab oleh seseorang yang melebihi kepandaianku. Siapakah dia? Tanya roh darah bumi. Siti Garba mengatakan, siapa lagi yang bisa kalau bukan dia? Apakah nama-nama yang kau benci itu? Tanya roh darah bumi. Benar, dia adalah satu di antara Raja Jizang. Jawab Siti Garba. Dan kita akan dialihkan ke api penyucian pohon besi di alam baka. Hutan ini penuh dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Anehnya, batangnya terbuat dari logam dan ranting berdaun putih keperakan, tergantung seperti pisau logam. Wukong mengatakan, apa nama tempat yang mengerikan ini? Jiuquan mengatakan ini adalah api penyucian pohon besi. Wukong mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai nama-nama yang aneh. Di sini, Xiaotian mengatakan kepada Master Reinkarnasi atau yang biasa kita singkat jadi Mas Reng, kenapa tak ada yang mengejar? Mas Reng mengatakan Dewa Siti Garba melepaskan kita. Selama kita pergi, itu sama saja kita mengakui apa yang dia katakan. Jiuquan mengatakan, aku juga tahu, tapi kita juga harus pergi dari sini. Wukong mengatakan pada Mas Reng, aku tak bisa membiarkan mereka mengubahmu menjadi sampah bodoh. Mas Reng mengatakan, bicaramu sungguh begitu hebat. Tidakkah kau ingin aku memberitahumu menemukan jawabannya? Apa jawabannya? Tanya Wukong. Mas Reng mengatakan, mengapa Samsara Baojan tidak tertulis namamu? Wukong mengatakan, aku bertanya berapa banyak teman yang kau miliki di alam baka? Mendengar perkataan Wukong, Mas Reng di sini seperti bersedih. Jiuquan mengatakan bahwa Mas Reng tidak memiliki banyak teman di alam baka. Mas Reng mengatakan, ya, itu benar yang dikatakan oleh Jiuquan. Aku hanya punya satu teman saja, yaitu Jiuquan. Dengan santai Wukong mengatakan, dasar kau hanya berpikiran sempit. Tak ada salahnya mempunyai teman, bodoh. Wukong juga mengatakan, aku tak ingin kau menjadi sampah yang sia-sia. Satu alasanku adalah, aku tak ingin kau menerima hukuman tersebut. Mendengar perkataan Wukong di sini hati Mas Reng sangat tersentuh. Sambil tersenyum, Wukong mengatakan, aku sedang mencari jawabannya. Ada yang lebih cocok darimu, yaitu Dewa Siti Garba. Di sini, Jiuquan mengatakan, hai Raja Kera, ketahuilah, jika kau melawan Siti Garba, kau akan melawan seluruh alam baka. Perkataan dari Jiuquan sama sekali tidak membuat Wukong takut ataupun gentar. Malahan, di sini Wukong sangat tertarik dengan hal itu. Kera batu di sini mengatakan bahwa dirinya mulai menyukai Raja Kera. Wujing mengatakan, hai Kak Wukong, apa yang akan kamu lakukan? Di sini Wukong mengatakan kepada Jiuquan, jika aku mencari Dewa Siti Garba, apakah dia akan terkejut? Dan di manakah Siti Garba tinggal? Jiuquan mengatakan, jika kamu ingin menemui Dewa Siti Garba, dari sini menuju utara di aula kosong. Wukong mengatakan, kalian tunggulah aku di sini, aku akan segera kembali. Di sini Xiaotian mengatakan, mengapa kau tak menuju aula peti mati gantung milik Dewa Siti Garba saja? Kera batu mengatakan bahwa yang di aula peti mati gantung itu hanyalah jiwanya. Wukong mengatakan, apa benar kau melihatnya? Kera batu itu mengatakan, jika kau bisa melihatnya, tentu saja aku pun bisa melihatnya. Jiuquan mengatakan kepada Wukong, apakah kau benar-benar ingin pergi sendirian? Wukong mengatakan, Siti Garba adalah tuanmu dan Master Reinkarnasi. Apa yang bisa kalian lakukan? Wujing mengatakan, bagaimana dengan kita? Sambil melangkah pergi, Wukong mengatakan, terlalu banyak orang akan menghambatku. Kalian semua lebih baik tetap di sini. Dan tiba-tiba di sini adik Niu pun berlari mendekati Wukong. Adik Niu mengatakan, hai Raja Kera, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Wukong mengatakan, tunggu, aku pasti akan kembali, jadi lebih baik kita bicarakan saja nanti. Adik Niu mengatakan, aku takut ini akan terlambat. Wukong mengatakan, hai adik Niu,
Kamu tidak perlu khawatir karena aku pasti akan segera kembali. Tiba-tiba di sini kera batu berjalan dan memanggil Raja Kera. Kera batu itu mengatakan, "Hai Raja Kera, biarkan aku pergi bersamamu." Wukong pun di sini sedikit heran. Wukong mengatakan, "Agak aneh bagimu untuk mengatakan ini." Kera batu itu mengatakan, "Jangan menatapku seperti itu, karena aku tidak peduli. Aku adalah jiwa sejati. Jika kau mengalami kecelakaan kali ini, aku tak bisa menjadi Raja Kera yang tak takut pada dewa dan iblis." Mendengar perkataan dari kera batu itu, Wukong di sini hanya bisa tertawa, dan hingga akhirnya mereka pun sama-sama tertawa dan berjalan bersama-sama juga. Dengan wajah melas, Jiu Quan mengatakan, "Satu saja sangat mengganggu. Sekarang ada dua kera. Aku khawatir dengan Siti Garba." Saat Wukong pergi meninggalkannya, di sini adik Niu mengatakan dalam hati, "Hai Raja Kera, kau harus kembali secepat mungkin karena ada pertanyaan yang harus kau jawab." Dan si Shinji season 6 chapter 44 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian Mimin Cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit and